ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، حيث قال تبارك وتعالى في محكم كتابه وتنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم ارحمنا بالقرآن. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam kehidupan ini tidak lepas dari berbagai macam ujian, tidak lepas dari berbagai macam masalah dan problematika kehidupan yang pastinya akan menemui dan mendatangi setiap orang-orang yang beriman, siapapun di antara kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meminta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memohon pertolongan dengan dua perkara. Dan dua perkara ini insyaallah akan meringankan berbagai macam ujian, cobaan, masalah dan problematika kehidupan ini. Dan dua perkara ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada para hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan solat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat isti'anah,
meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Karena dengan dua amal ini adalah dua amal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sifat sabar ini hakikatnya adalah menahan jiwa kita untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang tidak diridhai Allah. Kita bersabar di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar di dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun bersabar dalam rangka melaksanakan amal-amal kebaikan dalam kehidupan ini. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk salat dan sabarlah di atas salat tersebut. Dan Allah pun menjelaskan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarkan dirimu dan kuatkanlah kesabaranmu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, perintah untuk bersabar ini sangat banyak kita jumpai keterangan-keterangan dalam ayat Al-Quran. Karena sesungguhnya sifat sabar ini memberikan sebuah jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada di antara kita yang mengaku diri sebagai orang yang beriman kepada Allah sampai-sampai terucap kalimat, sampai kapan saya akan bersabar? Karena hakikatnya kalimat ini pantas diucapkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Menilik pelajaran dan hikmah yang terkandung di balik ayat ini. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bersama dengan hidayah Allah, bersama dengan taufiknya Allah, juga bersama dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai dan menyukai orang-orang yang bersabar. Maka janganlah ada di antara kita ini yang berkata bahwasannya orang yang sebatas sabar saja tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dengan sabar itulah Allah pasti akan memberikan kepada kita berbagai macam pertolongan. Bahkan di dalam rangka menghadapi tipu daya orang-orang kafir yang berusaha untuk menghancurkan umat Islam ini, Allah perintahkan kepada kita untuk menghadapinya dengan sabar dan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian sabar dan terus bertakwa kepada Allah, maka tidak akan membahayakan makar mereka kepada kalian sedikit pun juga. Berapa banyak kisah orang-orang yang sabar. Ternyata sifat sabar ini, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, memberikan hasil yang lebih baik.
sifat sabar yang selalu dipatrikan dalam kehidupan ini, memberikan hasil yang manis dalam kehidupan ini. Kita lihat bagaimana kesabaran para nabi dan rasul dalam menghadapi musuh-musuh dakwahnya, yang berakhir dengan Allah pun memberikan kepada mereka kemenangan. Kita lihat sekilas kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, 950 tahun berdakwah dan terus berdakwah siang dan malam, tak mengenal lelah dan letih. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tetap berdakwah walaupun tetap mendapatkan cibiran daripada kaumnya. Mereka sangat tidak mau menerima dakwahnya Nabi Nuh, bahkan mereka menutup wajah-wajah mereka dengan pakaian mereka. Namun apa yang terjadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Setelah 950 tahun lamanya beliau bersabar, Allah kirimkan azab kepada kaumnya. Kita lihat lagi bagaimana kesabaran Nabi Hud, kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kesabaran para nabi ketika mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dan mereka pun bersabar, dan Allah pun berikan kepada mereka sesuatu kemenangan yang luar biasa. Kita lihat para ulama yang bersabar. Kita kenal yang namanya Imam Ahmad. Beliau adalah seorang yang sangat sabar. Di saat beliau dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, tapi beliau tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sampai beliau di setiap harinya dicambuk selama 2 tahun. Beliau terus bersabar, dan sehingga Allah pun kemudian berikan kepada beliau jalan keluar dan hasil yang lebih manis. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan ini. Dan harus kita yakin bahwa sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas keyakinan-keyakinan itulah diberikan kabar gembira kepada mereka. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ujian, cobaan dalam kehidupannya, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. kepada berbagai macam masalah dan problematika dalam kehidupan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa perkara yang sulit, maka beliau segera untuk melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kisah para ulama, mereka menjadikan salat sebagai jalan untuk bisa membantu mereka untuk menghadapi kesulitan hidupnya. Al-Imam Al-Bukhari dikenal sebagai seorang hadis. Setiap kali beliau memasukkan hadis ke dalam sahihnya, beliau melaksanakan ibadah salat terlebih dahulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apabila beliau membaca buku dan beliau tidak faham akan buku yang beliau baca, maka beliau segera salat dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilanda musibah, ketika kita dilanda ujian dan cobaan dalam hidup ini, ketika kita sedih, ketika kita rela, maka mari segera kita untuk salat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, karena sesungguhnya salat itu Allah memberikan kepada kita ini cahaya. As-salatu nur, salat itu adalah cahaya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa apabila terbentuk di hati kita ini ada keinginan untuk melakukan suatu kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah, maka mari kita segera untuk melaksanakan salat, karena sudah nyata jelas bahwa salat itu adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu adalah intisari daripada salat yang kita tegakkan, adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al-hajat ya rafi'ad darajat ya mu'tiyal mas'ula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin, Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqimus shalah. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم